Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sesuai dengan janji anak ya bahwa anak ingin sekali berbagi berbagi ilmu tentang bagaimana sih cara kita menulis fiksi. Ya. Nah, ada satu hal yang paling fundamental ketika kita ingin menulis. Ya, sebenarnya tulisan apa aja gitu ya, baik itu tulisan artikel, tulisan ilmiah, ya, atau tulisan fiksi. Nah, hal yang paling amat sangat fundamental atau menjadi dasar atau fondasinya adalah tentang ide. Karena segala sesuatu itu pasti berawal dari sebuah ide, dari satu ide kecil yang kemudian bisa kita kembangkan menjadi sebuah karya tulisan. Ya. Nah, terkait dengan apa cerita fiksi ini ya, cerita novel gitu ya, karena memang anak ingin fokus di situ ya, walaupun jenis-jenis tulisan itu ada banyak gitu. Tapi anak ingin mengambil satu bahasan, satu topik ya, tentang cerita fiksi, menulis fiksi. Nah, ada aja ya kadang-kadang orang yang berpendapat atau punya bayangan gimana sih cara menghasilkan ide atau bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan ide yang bisa kita tulis. Well, sebenarnya banyak sekali hal atau banyak sekali apa namanya hal-hal yang bisa kita jadikan ide atau inspirasi kita dalam menulis. Nah, di sini udah anak sedikit rangkum ya. Pertama, kita harus bertanya satu hal. Bagaimana jika? Atau bisa juga kita mengambil satu inspirasi atau dari pengalaman pribadi kita sendiri. Nah, itu bisa jadi ide yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah tulisan. Ide ini sekali lagi ya, itu merupakan fondasi, merupakan akar yang mana kalau misalnya ya ibarat rumah lah ya, ibarat rumah. Kalau rumah itu fondasinya nggak kuat, maka tentu saja rumah itu akan rubuh atau lemah bangunan di atas. Sama dengan novel ini, sama dengan cerita fiksi ini. Kalau memang teman-teman ingin menuliskan sebuah novel fiksi, maka pastikan ide itu adalah ide yang kuat. Artinya nanti bangunan di atasnya atau ide yang kita ingin tuliskan atau kita ingin sharing ke pembaca itu adalah ide yang kuat. Pertama itu kita bisa membuat satu pertanyaan tentang ide ini. Sebenarnya kita tuh pengen bikin cerita tentang apa? Sebenarnya kita pengen nulis tentang apa? Ya, apakah kita pengen nulis cerita fiksi tentang kehidupan keluarga? Apakah kemudian kita ingin menuliskan cerita drama? Apakah petualangan atau action gitu ya, atau horor atau thriller atau fantasi, dan banyak sekali genre-genre dalam dunia tulisan yang bisa aja kita pilih untuk kemudian kita tulis menjadi sebuah cerita. Itu harus teman-teman pahami betul gitu ya. Kita tuh pengen nulis tentang apa? Kalau misalnya kita pengen menulis sebuah cerita horor, gitu, maka perlu kita membaca banyak cerita-cerita horor gitu, supaya bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk menulis cerita horor. Dan anak sendiri ya memang suka dengan cerita horor. Akhirnya ingin coba fokus di cerita-cerita horor. Walaupun sebelumnya juga sempat menulis cerita drama gitu kan, yang berdasarkan pada inspirasi kisah nyata. Nah, belakang ini yang coba nulis juga tentang drama rumah tangga, drama keluarga lah ya. Dari setelah kita sudah tentukan kita pengen bercerita tentang apa,
langkah selanjutnya adalah kita pastikan dulu siapa tokoh utamanya. Tokoh utama itu seperti apa gitu, kita pengen bikin karakternya seperti apa, apakah karakternya itu melankolis, apakah karakternya itu keras, ataukah karakternya itu lembut, kan, atau seperti apa. Itu semua kita yang menentukan, kita yang buat karakter itu, kan. Nah, setelah kita menemukan nih tokoh utamanya, bisa laki-laki atau perempuan gitu ya, terserah kita lah itu. Yang penting pastikan bahwa tokoh utamanya memiliki karakter yang khas, ya, bagaimana di film-film gitu kan. Seperti misalnya film zaman dulu lah ya, atau gini ya, film Mission Impossible, The Dead Reckoning gitu kan. Kita bisa melihat bagaimana tokoh dari Ethan Hunt gitu kan, itu luar biasa punya karakter yang apa ya, yang keras gitu loh, yang sekali membuat sebuah keputusan itu dengan sebuah perencanaan yang amat sangat matang dan detail gitu. Dia selalu punya ide untuk backup ketika misalnya satu rencana itu gagal, maka dia segera berpikir untuk menjalankan rencana cadangannya atau ide berikutnya. Nah, itu karakternya seperti itu ya. Akhirnya dia memang jadi pemimpin gitu. Atau misalnya kita akan bikin cerita tentang superhero, kita bisa lihat karakter Batman atau karakter Superman gitu kan, tokoh utamanya, protagonisnya ya. Kita bisa melihat karakternya seperti apa, kuat gitu, protagonisnya, tokoh utamanya. Dan itu tokoh utamanya keras, apa karakternya tuh kuat gitu. Karena dialah yang akan menjadi titik sentral dari cerita yang kita buat. Atau kalau kita pengen balik ke zaman dulu gitu ya, cerita sejarah kayak misalnya film dulu ada film Saus Sepuh, ya, tokoh sentralnya itu adalah Brahma Kumbara. Kemudian juga film Tutur Tinular yang tokoh sentralnya itu adalah Arya Kamandanu. Ya. Atau ada juga dulu film Misteri Gunung Merapi, tokoh sentralnya itu Sembara. Nah, pastikan dulu kita pengen bikin tokoh utamanya atau karakternya itu seperti apa, dan pastikan bahwa karakternya itu adalah karakter yang kuat. Nah, selain kita membuat tokoh utama itu dengan karakter yang kuat, maka tentu saja kita harus menentukan karakter antagonisnya itu siapa. Dan tentu saja ya, karakter antagonis ini merupakan kebalikan dari tokoh protagonisnya. Ya, kalau di film Batman kita tahu lah musuh bebuyutannya itu Joker, di mana Jokernya adalah seorang psikopat yang gila, ya. Psikopat yang bisa melakukan segala macam cara, menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau. Bahkan dia bisa mengorbankan orang-orang terdekatnya sendiri. Itu di film Batman ya. Kemudian kalau di film Superman misalnya, kita tahu ada tokoh yang namanya Lex Luthor gitu, dimana ini musuh abadi Superman, seorang tokoh yang cerdas gitu, yang ambisinya cuma satu, dia ingin membunuh Superman, gitu, mengalahkan Superman. Atau mungkin di film zaman dulu itu kan Tutur Tinular, misalnya kita kenal sama tokoh namanya Arya Dwi Pangga, dan sebagai dulu filmnya tuh julukannya Pendekar Syair Berdarah gitu. Wah, keren banget itu film. Atau di film Misteri Gunung Merapi gitu kan ada itu tokoh antagonisnya itu Mak Lampir yang suaranya tuh khas banget gitu. Ya, seperti itu lah ya. Nah, itu kita terus benar-benar bisa membuat sebuah karakter protagonis dan antagonis yang kontras ya. Jadi supaya seimbang, kita bisa membuat sebuah cerita yang seimbang antara karakter tokoh utama dan karakter tokoh antagonisnya gitu. Nah, ketika kita sudah membuat satu ide dasar ini, gitu kan, ide besarnya gitu, kita pengen membuat cerita tentang apa, wajib kita itu membuat sebuah alur gitu. Apa istilahnya ya, alur cerita, kemudian garis besarnya. Artinya garis besar di sini kita itu pengen buat cerita yang kayak gimana gitu ya.
apakah langsung klimaks, apakah kita di awal itu slow but sure gitu kan, ibaratnya dari bawah naik ke atas ke atas ke atas mencapai klimaks kemudian turun. Nah, ada satu perbedaan yang yang sangat amat mencolok gitu ya antara kita menulis novel secara offline dengan novel online. Hal yang paling anak mencolok sekali itu perbedaannya. Kalau novel offline, awal ceritanya itu pasti slow di awalnya tuh, pelan-pelan kemudian naik perlahan-lahan gitu, sampai dicapai klimaks kemudian baru turun ya. Tetapi kalau di novel-novel online, di platform menulis online, itu dia langsung klimaks, langsung ngegas gitu, langsung ngegas. Jadi begitu kita baca bab pertama gitu ya, bab pertama dari novel online tersebut, itu langsung dar gitu, langsung blar, langsung meledak gitu. Nah, itu penting ya, dan itu baru kan ketahui setelah Anda ikut di kelas online, kelas penulisan online. Itu penting. Jadi di penulisan online itu di mana pembacanya ya memang tidak suka pada novel yang terlalu bertele-tele, tidak suka dengan novel yang terlalu bertele-tele, yang terlalu slow dan sebagainya lah ya. Tapi untuk novel online ini, para pembacanya itu, viewersnya lebih suka dengan novel-novel yang memang langsung blar gitu, langsung meledak gitu, langsung klimaks. Nanti setelah klimaks biasanya itu bertahan dulu gitu. Kita buat sebuah cerita yang bertahan di klimaksnya itu, bertahan, kemudian di bab-bab berikutnya ya itu kita buat mulai agak turun. Tapi sekalipun turun, tetap kita ngegas di situ. Kita buat novelnya itu gas, dan dalam setiap bab itu harus ada cliffhanger. Apa itu cliffhanger? Istilahnya kayak kita buat tiap bab itu ceritanya menggantung, yang artinya ceritanya itu membuat pembaca penasaran sehingga dia itu ingin membuka bab berikutnya. Itu di novel online gitu. Tetapi kalau misalnya kita fokus coba di novel-novel cetak, buku cetak ya, novel cetak offline maksudnya, ya pembacanya itu justru menikmati dengan awalan yang slow tadi. Justru pembacanya itu tidak suka kalau tiba-tiba itu langsung dor gitu, ya langsung blar, langsung meledak. Itu nggak suka pembaca offline seperti itu. Karena mereka justru cenderung menikmati cerita yang ada awalannya dulu, kemudian dari awal itu naik sampai dengan klimaks, baru kemudian sampai pada anti klimaksnya atau conclusionnya, kita penyelesaian masalahnya. Nah, itu dua perbedaan yang amat sangat mencolok ya antara menulis secara offline dan menulis secara online, seperti itu. Nah, kemudian balik lagi ke ide tadi ya. Ketika kita sudah bisa membuat sebuah ide yang besar, kemudian kita sudah bisa membuat satu alur atau tema yang ingin kita buat itu cukup kuat, ya kita masuk pada pembuatan tokoh tadi, karakternya seperti apa gitu. Kita bisa membangun tokoh utama yang kuat, baik dari sisi kepribadiannya, kemudian konfliknya, kemudian latar belakang dari masing-masing tokoh tersebut, baik apakah itu tokoh protagonis atau tokoh antagonis, kemudian juga pembantu-pembantunya gitu. Ya, artinya kalau misalnya di komik superhero kayak Batman gitu kan, dia punya pembantu, punya sidekick seperti Robin, kemudian dia ada Batgirl gitu kan. Nah, kalau di Superman kita kenal ada Jimmy Olsen gitu kan, yang membantu perlawanannya, perjuangannya lah gitu. Ada juga Lois Lane dengan kisah percintaan mereka gitu. Seperti itu gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita coba membuat sebuah setting atau pensuasanaan dari cerita itu.
kita pengen membuat suasana seperti apa, ya kan? Lebih bagus kalau misalnya kita pengen membuat sebuah novel horor, kita bisa membuat suasana itu yang kelam, yang gloomy gitu ya, yang dark, yang gelap gitu, yang mencekam dari mulai apa karakternya, mulai kita bisa dari pensuasanaannya, latar belakang kejadiannya, gitu kan, latar belakang ceritanya, alurnya pun itu kita buat dark gitu ya, gelap, mencekam gitu. Kayak misalnya film-film horor gitu, yang kan suka film horor Indonesia ya, yang judulnya itu Pengabdi Setan. Wah itu tensi itu bener-bener apa ya, dari awal sampai akhir itu bener-bener gelap gitu loh ya, dark gitu. Kalau di apa film horor barat itu seperti Conjuring gitu kan, itu dari awal pun udah kelihatan mencekam. Itu banyak sekali ya kalau kita pengen membuat apa cerita-cerita horor seperti itu, dan buat sebuah suasana yang memang suasana itu mencekam, jadi membuat pembaca itu langsung bisa masuk ke dalam ceritanya, ikut terbawa dalam suasana ceritanya. Gitu. Walaupun memang agak susah gitu ya ketika kita ingin membuat pensuasanaan antara nonton film gitu ya dengan membaca, itu kan beda gitu ya. Nah ini tinggal pintar-pintarnya kita lah sebagai penulis untuk memberikan sebuah gambaran suasana atau tulisan yang memang bisa memberikan suasana dark, suasana gelap, terutama untuk horor ya. Nah, beda kalau misalnya kita pengen membuat sebuah novel sejarah gitu kan, yang terinspirasi dari sejarah lah ya, untuk fiksi, contoh kayak film Charles Bukit, Tutur Tinular atau Babat Tanah Leluhur gitu kan, dan segala macam gitu. Nah, itu suasananya, latar belakangnya udah kelihatan jelas dengan latar belakang kerajaan, kemudian ada konflik, ada pengkhianatan, dan dulu ada film-film para pendekar gitu, Barry Prima, Aten Bangun, dan segala macam, atau film Si Buta dari Gua Hantu gitu kan. Nah itu yang berlandaskan pada cerita-cerita rakyat lah ya, itu gitu. Nah kemudian Bapak semua, ketika kita sudah membuat seperti itu, kita bisa membuat sebuah apa ya, point of view. Nah ini penting, point of view atau sudut pandang dari karakternya. Kita pengen membuat pembaca itu memahami point of view dari tokoh utamanya. Kita bisa bebas memilih gitu ya, kita pengen membuat point of view dari tokoh utama, protagonis, ataupun point of view dari tokoh antagonisnya. Nah itu harus ada, penting gitu. Nah disinilah kemudian ide dari cerita kita itu bisa masuk, bisa tersampaikan kepada pembaca. Nah kayak misalnya film sejarah kayak salah satu Tutur Tinular gitu. Nah point of view dari masing-masing karakter itu kan jelas kelihatan gitu ya, atau misalnya dari film Superman, film Batman gitu kan. Jadi point of view dari hero itu kelihatan jelas apa yang pengen disampaikan oleh karakter utamanya, apa pesan yang disampaikan oleh karakter utamanya, protagonisnya, seperti itu penting. Apalagi kita sebagai penulis, gitu kan. Apalagi kita sebagai penulis yang memang ada, ya katakanlah idealisme, ya. Ada idealisme, ada ide yang pengen kita sampaikan kepada pembaca, itu penting. Ya, point of view, sudut pandang, gimana sudut pandang inilah yang kemudian ingin kita sampaikan kepada pembaca waktu itu. Ya. Nah, oke ya, mungkin sampai sini dulu mungkin ya.
dari sisi ide. Nanti insya Allah kita coba lanjut pada bahasan-bahasan lain atau topik lain yang masih terkait dengan penulisan novel. Kita baru bahas satu tentang ide yang tadi. Oke, sahabat semua, stay tune. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Ya, kita bahas tentang topik-topik lain atau bahas tema-tema yang lain terkait dengan cara bagaimana kita menulis sebuah cerita fiksi atau novel fiksi seperti itu. Ya, kita cukupin sampai sini dulu. Ya, insya Allah insya Allah anak akan coba buat lagi bahasan lain ya terkait dengan penulisan ini. Dan ini anaknya sekedar share membagikan apa yang sudah Anda dapatkan dari kelas-kelas penulisan online yang sudah Anda ikuti. Ya, anak ingin berbagi lah ya. Anda ingin berbagi dengan teman-teman semua yang memang ingin atau pengen punya buku sendiri gitu, atau pengen sekedar menyalurkan hobi ya, seperti anak hobi nulis, karena dengan hobi nulis ini kita bisa mendapatkan cuan. Oke, seperti itu teman-teman semua, sahabat semua. Sampai kita ketemu lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen. Plus subscribe di channel Anen. Dari kalau akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.